Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengupdate informasi terkait dengan tuntutan Sugino Bambang Banteri. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam sidang di mana dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa, Sugino itu pun dituntut 10 tahun penjara bersama Bambang Banteri. Jadi dia ini disamakan. Lalu respon publik pun di luar sana itu begitu bervariasi, bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa menurutnya ini terlalu berlebihan, ya, bahwa Gus Nur ini kan dia bukanlah koruptor, ya, dia bukan orang yang menggelapkan uang negara, ya, bukan pembunuh dan sebagainya. Isu ini pun kemudian muncul, ya, dan itu mengemuka di permukaan karena menurutnya bahwa Sugi ini dituntut begitu tinggi oleh jaksa. Tentu kita ingin tahu apa sih alasan-alasan daripada jaksa ini kemudian menuntut Sugino 10 tahun penjara. Ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadikannya jaksa kemudian mantap untuk menuntut Sugino 10 tahun penjara. Kita akan coba bacakan, ya, beritanya di Detik Jaten, ya, kita akan coba bacakan. Ini alasan jaksa tuntut Bambang Banteri dan Gus Nur dihukum 10 tahun bui. Ya. Solo, terdakwa ujaran kebencian ITE dan penistaan agama Bambang Banteri dan Sugino Raharja masing-masing dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Begini pertimbangan jaksa. Nah, ini pertimbangannya. JPU kasus tersebut, Aprianto Kurniawan mengatakan pihaknya menerapkan pasal yang sama terhadap kedua terdakwa, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena kedua terdakwa melakukan secara bersama-sama. Pembuktian di pasal 14 ayat 1 kami menuntut maksimal 10 tahun karena menurut kami kedua terdakwa residivis, berulang kali berbelit-belit. Mereka tidak menyesali perbuatannya. Alasan yang meringankan tidak ada, karena dari dulu konten podcastnya keduanya orang ini tetap kebencian kepada Presiden Jokowi. Kalau dia mengatakan menyerang semua dan segala macam, tidak sih, coba cermati di kontennya, pasti menyerang Presiden Jokowi, kata Prianto saat ditemui di Pengadilan Negeri PN Solo usai sidang Selasa 21 Maret 2023. Wah, jadi ternyata bahwa pertimbangan daripada jaksa penuntut ini itu karena dia melihat, ya, keduanya ini adalah residivis berulang kali. Ya, memang kan beliau ini sering di penjara, ya, dan dalam persidangan juga dia berbelit-belit memberikan keterangan dan tidak menyesali perbuatannya. Lebih lanjut, Aprianto mengatakan kasus ini merupakan kasus keempat Gus Nur. Sebelumnya dia pernah dihukum di Palu, Jakarta Selatan, dan Surabaya karena kasus ujaran kebencian dan kebohongan. Lanjutnya, Bambang Banteri pernah dihukum 3 tahun di Blora karena bukunya berjudul Jokowi Undercover 1. Pada agenda sidang pemeriksaan saksi dan JPU dan ahli dari terdakwa, sidang Bambang Banteri dan Gus Nur menjadi satu. Namun saat pemeriksaan terdakwa dan pembacaan tuntutan, sidang keduanya dipisah. Waktu pemeriksaan terdakwa dan tuntutan harus dipisah karena ini independen, artinya berbeda konteksnya, bahwa yang satu harus menerangkan keterlihatan yang lainnya. Lalu nomor perkara Bambang Banteri lebih dulu di pengadilan negeri. Jadi barang bukti di perkaranya Bambang Banteri dipergunakan untuk perkara Gus Nur. Di perkara Gus Nur itu rangkaiannya, ujarnya. Dalam persidangan ini Bambang Banteri tidak didampingi kuasa hukumnya yang memutuskan untuk mengundurkan diri sepanjang persidangan. Bambang Banteri melakukan aksi tutup kuping. Ya, sebagaimana kita lihat, ya, Bambang Banteri pada saat pembacaan itu menutup kupingnya. Menurut Aprianto, aksi tutup kuping ini bukan tindakan yang baik di persidangan karena bisa anggap melecehkan persidangan. Sebenarnya aksi tutup kuping nggak normal kayak melecehkan persidangan, tapi karena kita melihat majelis hakim membiarkan tidak melakukan peneguran, kita juga manut, ya, majelis hakim. Kalau kita menegur kurang tepat karena ada majelis hakim, ya, ketua, dan majelis hakim meminta untuk diteruskan, ya, jadi ya monggo saja, ucapnya. Setelah agenda pembacaan tuntutan ini, persidangan kedua terdakwa akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pledoi. Kedua terdakwa diberikan hak untuk memaparkan keberatannya terhadap tuntutan JPU.
Tapi setelah itu masih ada keputusan hakim. Kami tidak tahu keputusan hakim seperti apa, apakah menyepakati keputusan kami atau ada pertimbangan lain. Tapi intinya kami berusaha memberikan efek jerah pungkasnya. Sidang tuntutan Bambang Tri. Sidang terdakwa kasus ujaran kebencian ITE dan penistaan agama Bambang Tri Mulyono dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Solo. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Muhammad Yudi Hadi serta Hakim anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Jaksa penuntut umum JPU adalah Aprianto Kurniawan, Endang Sabto dan Pawiri Dewi Ernawati, Endang Pujastu Sudah Ardias Ardi. Dalam kesimpulan pembacaan tuntutan oleh JPU, Aprianto Kurniawan Bambang Tri dinyatakan bersalah dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama. Hal itu diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana junto pasal 55 ayat 1 ya KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer, menjatuhkan pidana perkara kepada terdakwa saudara Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun dikurangi masa tahanan terdakwa selama di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kata Aprianto lawan saat membacakan tuntutan di PN Solo Selasa 21 Maret 2023. Sidang tuntutan Gus Nur. Terdakwa ujaran kebencian ITE dan penistaan agama Sugi Nur Raharja Gus Nur dituntut 10 tahun penjara oleh JPU di PN Solo Jakarta. Jaksa meyakini Gus Nur bersalah menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di masyarakat. Sidang Gus Nur ini dipimpin Majelis Hakim Muhammad Yudi Hadi serta Hakim anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Sementara JPU ada Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Endang Ernawati, Endang Pujastu Sidang Ardias Ardi. JPU Aprianto Kurniawan dalam tuntutannya menyatakan Gus Nur bersalah menyiarkan berita atau pemberitaan pertama bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama. Hal ini seperti diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana saudara terdakwa Sugi Nur Raharja atau Gus Nur selama 10 tahun dikurangi masa tahanan terdakwa selama di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kata Aprianto saat membacakan tuntutan di PN Solo Selasa 21 Maret 2023. Ya, jadi sangat jelas ini alasan daripada jaksa penuntut ya menuntut Bambang Tri dan Sugi Nur 10 tahun penjara. Pertama karena hendak memberikan efek jerah yang mana yang bersangkutan ini adalah seorang residivis berulang kali ya, sudah sering berurusan dan sudah sering di penjara. Kemudian yang keduanya juga ini berbelit-belit, dianggap berbelit-belit saat memberikan keterangan ya dan tidak menyesali perbuatannya. Tentu ini memberikan informasi dan mencerahkan kita semua apa alasan daripada jaksa menuntut Bambang Tri dan Sugi Nur ini 10 tahun penjara, karena di luar sana dianggapnya bahwa tuntutan ini terlalu berlebihan, terlalu tinggi ya, padahal dia bukan koruptor, bukan penjahat. Nah, semuanya kemudian menjadi jelas bagi kita semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.